Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita memulai dengan membaca doa. Untuk itu, Ibu meminta tolong kepada Adika untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Sehat. Alhamdulillah, baiklah. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Adika, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Stella, Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua bisa berhadir di pembelajaran kita hari ini. Nah, coba sekarang kalian masing-masing amatilah teman yang sedang duduk di depan ruang Zoom. Mengapa tubuh teman kalian dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuh teman kalian dapat seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba amatilah gambar yang akan Ibu tampilkan. Share screen Ibu terlihat? Belum, Bu. Tunggu ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang coba sampaikan ke Ibu gambar apa yang sedang kalian lihat. Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu gambar kain tenda sama tiang tenda, Bu. Ya, benar sekali. Benar sekali, Nadia. Berikutnya, nah, apakah yang lain ada yang mau menambahkan apa yang terlihat dari gambar yang ditampilkan selain yang telah disampaikan oleh Nadia? Saya, Bu. Ya, silakan, Sela. Jadi pada gambar pertama itu ada tenda yang tidak dapat bergerak tegak karena hanya terdapat kain tanpa adanya tiang. Nah, terus gambar yang kedua itu tendanya itu dapat berdiri tegak karena hanya terdapat kain tenda tanpa tiang tenda. Iya, benar sekali, Sela. Seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, maka seperti itu juga yang terjadi pada teman yang ada di Zoom. Kalian yang dapat duduk tegak dikarenakan terdapat rangka. Nah, berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah ada yang tahu hari ini materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari? Saya, Bu, Adika. Ya, silakan Dika. Tentang sistem rangka manusia, Bu. Iya, betul sekali Adika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang struktur dan fungsi rangka pada manusia. Nah, sungguh betapa luar biasanya anugerah Tuhan yang memberikan kita rahmat dan hidayah pada manusia, berupa tubuh yang bisa digerakkan kapan saja, karena adanya sistem rangka. Tentunya itu semua patut untuk kita syukuri ya anak-anak Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan proses pembentukan tulang atau osifikasi dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dengan fakta-fakta dalam kehidupan dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan penelitian tentang gangguan dan kelainan pada sistem rangka manusia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui LKPD yang akan Ibu bagikan nantinya, kalian dapat menyajikan hasil penelitian tentang gangguan pada sistem rangka pada manusia dengan tepat. Nah, alhamdulillah anak-anak Ibu masih semangat walaupun pembelajaran kita hanya bisa dilakukan secara online. Semoga kalian tetap semangat sampai pembelajaran online kita hari ini berakhir. Jadi, apakah kalian sudah siap belajar hari ini?
Siap, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Bu. Apakah terlihat? Apakah gelap? Anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Iya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Yang pertama, nah, fungsi sistem gerak pada manusia itu ada sebagai penyangga tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh bagian dalam. Yang ketiga, alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, sebagai tempat pembentukannya sel darah. Yang kelima, sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Nah, sistem rangka manusia, di sini ada tulang selangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang tengkorak, tulang berikat, tulang dada, dan masih banyak tulang-tulang yang lain. Kalian bisa melihat dan meneliti tulang-tulang apa saja kan yang terdapat pada sistem rangka manusia. Nah, pada struktur tulang itu terdapat tulang spons, pembuluh darah, tulang kompak, sumsum tulang putih, dan periosteum. Nah, di sini nih, jika diperhatikan bagian ujung tulang terdapat benjolan berbentuk bulat, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Nah, lekukan dan tonjolan itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Terus lubang pada di sini berfungsi sebagai tempat keluarnya masuknya pembuluh darah dan saraf. Nah, di sini nanti ada lubang yang sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah. Terus terdapatnya nih adalah pembungkus membran atau periosteum. Nah, pada permukaan tulang itu ditutupi oleh membran periosteum yang sangat kuat. Di dalam periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Sedangkan tulang kompak yang ada di sini atau tulang keras yang mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Nah, yang membuat tulang kompak itu menjadi kuat yaitu adanya zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut elastisnya itu yaitu membuat si tulang kompak itu mempertahankan tulang tetap kuat, tidak mudah rapuh dan patah. Nah, sedangkan pada tulang spons ini adalah salah satu jenis tulang keras atau osteon atau tulang sejati yang memiliki matriks atau berpori atau berongga yang diisi oleh jaringan sumsum tulang, yaitu sumsum tulang merah yang memproduksi sel darah merah dan sumsum tulang kuning yang berfungsi menyimpan lemak. Nah, adapun fungsi tulang spons ini salah satunya itu meredam gelombang kejut yang muncul karena berbagai aktivitas manusia seperti melompat, berlari, dan berjalan. Nah, di sini juga ada tulang rawan. Nih, ini tulang rawan atau tulang cartilago, yaitu ujung tulang yang dilapisi oleh jaringan tebal atau lunak dan lentur. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang. Nah, yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya ada tulang lengan atas atau humerus. Yang kedua tulang pipa, yaitu contohnya tulang dadas atau sternum. Yang ketiga ada tulang pendek, contohnya adalah tulang ruas jari kaki atau palang. Yang keempat itu ada tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung atau vertebra. Nah, adapun proses pembentukan tulang atau yang biasa disebut dengan osifikasi. Pada saat manusia berupa janin sudah memiliki tulang, namun tulangnya sangat lunak atau tulang rawa. Nah, kemudian nih dari tulang-tulang
Kelawan ini berkembanglah dengan membentuk daerah awal penulangan. Kemudian terbentuklah pembuluh darah, dan semakin hari pembuluh darah itu semakin banyak sehingga mengeras, sehingga terbentuklah menjadi tulang kompak anak-anak. Nah, selesai sudah penjelasan Ibu tentang sistem rangka. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami materi mengenai sistem rangka pada manusia, maka sekarang kita akan mencari gangguan dan kelainan apa saja yang terjadi pada sistem rangka manusia tersebut. Nah, baiklah. Untuk mengetahui dan untuk bisa mengidentifikasi gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem rangka manusia, maka kalian akan melakukan diskusi kelompok melalui WA group sesuai kelompok yang akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group, dan jangan lupa untuk Ibu untuk masuk ke setiap grup diskusi yang kalian buat ya. Nah, silakan kalian amatilah gambar yang ada di LKPD. Kemudian, diskusikanlah dengan kelompok kalian dan diperbolehkan untuk mencari referensi dari Google. Apabila masih ada yang tidak dipahami, silakan bertanya kepada Ibu ya. Nah, kemudian catatlah hasil diskusi kalian dan jawablah pertanyaan yang terdapat di lembar kerja tersebut. Ibu beri waktu selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, silakan. Alhamdulillah selesai. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Coba kalian perwakilan anggota kelompoknya yang bersedia menyajikan atau menampilkan hasil diskusi kalian, dan yang lain harap memperhatikan temannya mempresentasi. Siapa yang mau? Kami, Bu, dari kelompok 2. Silakan. Ya, baiklah, sudah selesai. Baiklah, semua anggota diskusi yang ada di WhatsApp group bisa keluar dan kembali memperhatikan Ibu di ruang Zoom ini ya. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, silakan kalian kerjakan tugas evaluasi pada lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group dan kumpulkan pada besok hari. Kumpulkan ya nanti pada besok hari melalui WhatsApp group atau chat pribadi di Ibu. Baik, Bu. Baiklah, alhamdulillah. Nah, siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Jadi, rangka memiliki beberapa fungsi, yaitu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh sebagai alat gerak pasif, tempat reproduksi sel-sel darah merah, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang lemah. Tulang penyusun rangka tubuh terdiri dari tulang anggota badan, tulang tengkorak, dan tulang anggota gerak. Sedangkan berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras atau osteon dan tulang rawan atau kartilago. Baiklah, baik, benar sekali Sela. Beri tepuk tangannya dulu pada Sela. Nah, adapun mengenai gangguan dan kelainan apa saja yang dapat terjadi pada sistem rangka manusia berdasarkan apa yang sudah kalian diskusikan sebelumnya, diantaranya adalah rickettsia, osteoporosis, fraktura, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, baiklah, karena hari ini kita sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi rangka pada manusia, maka pada materi pembelajaran kita di pertemuan berikutnya adalah struktur dan fungsi sendi. Silakan kalian pelajari dulu materinya sebelum pertemuan kita berikutnya. Nah, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sebelum berakhir, mari kita tutup dengan membaca doa. Jika, silakan pimpin teman-teman yang lain untuk membaca doa. Baik, teman-teman, berdoa yang mulai. Berdoa selesai.
Alhamdulillah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, jangan lupa ya, pertemuan berikutnya belajar. Ya, Bu.